Shalom, haleluya. Saat ini tanggal 21 Februari tahun 2025, tema firman Tuhan, berani pasang badan dan tidak mencari kepentingan pribadi. Berani pasang badan dan tidak mencari kepentingan pribadi. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, satu-satunya pejabat negara yang sangat luar biasa yang kita akan dengar. Dia kalau sekarang terbilang mungkin ibarat ASN, dan dia dari pekerjaan yang biasa-biasa, dia dipromosikan Tuhan menjadi seorang bupati. Saudara, kita tahu bersama bahwa sedangkan diangkat menjadi PNS saja, puluhan tahun berjuang jadi tenaga honorer, sehingga diangkat pemerintah menjadi PNS, bukan lagi tenaga honorer. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seorang tokoh yang sangat luar biasa, kepeduliannya, kecintaannya kepada Tuhan dia buktikan. Karena hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Dan kasih kalau tidak ada bukti, itu bukan kasih. Itu hanya omong-omong. Itu hanya omong doang. Tetapi yang Tuhan mau kita orang Kristen, kita buktikan cinta kita. Selalu saya katakan, lagu Cintaku Bukan Cinta Biasa, Afgan ketika dia menyanyikan lagu itu, cinta yang luar biasa, dan dibuktikan oleh seorang yang bernama Nehemia. Nehemia pasal yang kedua, Lai memberikan perikop, Nehemia diutus ke Yerusalem. Dan saya percaya kita sesuai daerah masing-masing. Santi diutus di Toraja. Dimanapun kita terlahir, atau Rudi diutus di Palembang, kita menjadi orang Kristen di Palembang. Susi menjadi orang Kristen di Toraja. Bagaimana kita belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Mari kita praktekkan firman Tuhan. Nehemia pasal 2 ayat yang pertama. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Saudara, ada banyak orang ketika dia dekat dengan wali kota, dekat dengan bupati, dekat dengan gubernur, dia tidak berani pasang badan. Yang dia pasang adalah dompetnya. Yang dia pasang adalah tabungannya. Kalau tabungan saya penuh, tabungan saya capai miliar, saya bisa membeli rumah baru,
saya bisa membeli mobil Pajero. Yang dia pasang adalah keluarganya yang dia utamakan. Tetapi ternyata yang membuat Nehemia masuk dalam penulis Alkitab, masuk di dalam Alkitab, rahasianya adalah berani pasang badan ketika dia mendapatkan jabatan. Ketika dia mencapai kesuksesan, mau memperhatikan pekerjaan Tuhan, mau peduli, dia melihat apa sih kekurangan di gereja saya, apa kekurangan di pendeta yang datang kepada saya. Kalau saya mampu, kenapa saya tidak berkorban? Luar biasa Nehemia. Ketika dia menjadi tugas untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, ya memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Saudara, dalam sistem kerajaan, sebenarnya muka sedih itu bisa menyebabkan langsung dipecat. Kalau menghadap raja, tidak boleh mukanya sedih. Ini sistem kerajaan, bukan sistem birokrasi. Pemerintahan yang seperti sekarang ini. Tetapi dia muka sedih karena ada alasan yang kuat. Dia melihat bagaimana kesengsaraan dari orang-orang Israel. Dan ternyata dia benar-benar peduli. Boleh dikatakan semua tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan adalah peduli dengan pekerjaan Tuhan. Terbeban, bukan hanya orang Kristen yang ibadah, memanaskan kursi-kursi gereja, habis ibadah pulang, tetapi tidak menangkap rema firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan lewat firman Tuhan. Setiap firman Tuhan itu memberikan pesan bagi pribadi kita yang mendengar. Apa yang kita buat, apa yang kita praktekkan. Tuhan sudah muak banyak orang Kristen yang ahli-ahli Taurat berargumen dengan pendeta, rasa-rasanya pendeta mau kalah. Tetapi praktiknya nol. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Rahasia sorga. Nehemia ketika dia menjadi juru minum raja, dia berbuat untuk pekerjaan Tuhan. 19 tahun saya menjadi gembala. Jarang orang Kristen mau berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan ada bupatinya sudah mati. Saya pernah minta tolong kepada teman saya. Sampai bupatinya sudah mati, tidak pernah dia bersuara kepada bupati. Padahal dia ajudan pribadinya bupati. Tetapi saya lihat bagaimana dia mempertebal kantongnya.
dia pasang dompetnya, dia isi full dompetnya, dia isi full tabungannya. Inilah fakta yang terjadi. Tetapi Tuhan sementara mencari, melihat dari surga, mana orang Kristen. Ketika dia sukses, dia mau membangun gereja. Saya salut di Jawa. Biaya hotel mahal, biaya mal-mal mahal. Tetapi banyak orang Kristen, banyak orang kaya yang berkorban untuk sewa gedung. Karena di Jawa rata-rata gereja tidak mendapatkan izin. Jadi orang Kristen di Jawa imannya teruji. Tetapi di tempat mayoritas Kristen, justru kalau pembangunan gereja malas tahu sebagian besar. Hanya 10% orang Kristen yang peduli dengan pembangunan gereja. Rata-rata orang Kristen, survei saudara bisa lihat di gereja-gereja, hanya untuk kantongnya tebal, tabungannya banyak, kepentingan pribadi. Tetapi Nehemia, dia menangis, dia berpuasa, dia mempertaruhkan karirnya, jabatannya. Saudara, kalau sekali lagi, kalau bersedih di hadapan raja, taruhannya bisa dipecat. Saudara, ini adalah jabatan yang sangat luar biasa. Walaupun hanya juru minum, tetapi dia tidak sia-siakan. Dia manfaatkan itu untuk kepentingan Tuhan. Dia manfaatkan itu kepentingan untuk pelayanan. Banyak jiwa dituai. Doa saya kepada pemirsa, supaya lewat jabatan kita pakai untuk Tuhan. Kita lakukan firman. Ayat yang kedua, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Inilah bahasanya ketika raja tanya, kenapa mukamu muram? Kenapa kamu bersedih? Kamu kan tidak sakit. Dia menjadi sangat takut, gemetar. Jangan sampai raja bilang, sampai di sini saja engkau bekerja di istanaku. Sehingga dia berkata, aku menjadi sangat takut. Ayat 3, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Ini bahasa hikmat. Ini bahasa politik. Tetapi kalau politik dipakai untuk pekerjaan Tuhan, sangat menyenangkan Tuhan. Dan tentunya lewat doa. Sehingga raja sangat tersentuh dengan kalimat ini. Bahasa ini. Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Dia mulai menyampaikan keluh kesahnya. Dia menyampaikan pergumulannya.
luar biasa Nehemia. Ada satu bapak yang saya minta tolong tadi, sampai bupatinya sudah mati, tidak ada satupun kontribusi yang dia berikan. Saya merasa sebagai manusia mau hapus pertemanan dengan bapak terkasih. Sedih, padahal dia sudah berjanji. Dan bupati ini boleh dibilang tidak lama meninggal. Karena mungkin Tuhan mau memberikan umur panjang tetapi karena orang terdekatnya serakah, maunya dia tidak mau melihat pekerjaan Tuhan. Akhirnya juga Tuhan mungkin berpikir, ngapain pejabat ini mau hidup? Lebih baik saya ambil nyawanya. Tetapi sebaliknya, kalau Bapak ini mungkin membantu gereja lewat suara dia, karena mau ketemu dengan orang nomor satu, tidak segampang itu. Dan lalu kata raja kepadaku, ayat 4, jadi apa yang kau inginkan? Wow, luar biasa Raja Artasasta ini. Saya percaya dia masuk surga. Saya percaya keluarganya ikut diberkati Tuhan. Dia bertanya, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Jadi doa adalah segala-galanya. Kita harus belajar rajin berdoa. Tidak jemu-jemu. Jangan gampang bosan kalau berdoa. Memang berdoa gampang bosan. Karena sendiri atau hanya berdua. Tetapi jawaban-jawaban dari pergumulan manusia, boleh dibilang hampir semuanya harus mengarah kepada doa. Nehemia berdoa dulu. Dia tahu Tuhanlah yang memberikan pertolongan. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolongan Tuhan ajaib. Ini kalau raja bisa membantu kita, itu adalah anugerah Tuhan. Karena kasih Tuhan, gereja ini boleh terbangun oleh karena wakil gubernur yang membantu. Karena anugerah Tuhan, kami percaya doa-doa kami telah naik di hadapan Tuhan. Di tempat lain gereja tidak bisa dibantu oleh pemerintah. Tetapi di tanah Papua ada kemungkinan besar. Dan apa yang terjadi, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ayat 5. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda. Iya, inilah cinta yang luar biasa dari Nehemia. Banyak tokoh-tokoh kitab, tetapi hanya sekitar 40 penulis tokoh Alkitab. 40 orang saja dari Kejadian sampai Wahyu.
tidak banyak, tetapi menjadi penulis Alkitab. Karyanya dapat kita baca dan memberkati semua orang Kristen di seluruh dunia. Karena perbuatan luar biasa, berani pasang badan, berani mempertaruhkan karirnya. Dan dia berkata, jika Raja berkenan, jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini. Ayat 5. Utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangun kembali. Saudara, ini hal yang terbilang beresiko sekali. Memperkuat Yerusalem, padahal mereka bukan satu negara, bukan satu bangsa, tetapi itulah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tuhan buka jalan. Kami selalu berkata, Tuhan, kalau kami dapat berkat, pembelian tanah kami lakukan, pembangunan gereja kami kerjakan, semua biarlah untuk Tuhan. Berapa persen hatimu untuk Tuhan? Jangan sampai hati kita di hari ini hanya 10% untuk Tuhan, 90% untuk kepentingan pribadi. Tuhan tidak mau kita seperti itu, tetapi Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang peduli dengan pekerjaan Tuhan. Berbuat, meringankan. Mari kita ringankan pekerjaan Tuhan. Jangan tambah beban, apalagi berontak. Kalau engkau berontak, bisa jadi engkau tercatat calon-calon orang yang masuk dalam api neraka. Tetapi ketika kita, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, menyenangkan Tuhan, senangkan Dia. Dia tahu apa keperluanmu. Banyak orang Kristen tidak PNS terus. Gaji kecil terus sampai dia mati. Karena apa? Tuhan kan maha tahu. Kalau saya berikan gaji tinggi, engkau tidak melihat pekerjaan Tuhan. Kalau saya berkati engkau malas lihat pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan tahu orang-orang yang mau mengasihi Tuhan. Survei yang saya lakukan di gereja-gereja, hanya sekitar 10% orang yang peduli dengan pekerjaan Tuhan. Apalagi kalau bilang pembangunan gereja, Alkitab mencatat tembok Yerusalem yang dibangun saja, Tuhan menulis dalam Alkitab. Tuhan memberkati. Bahkan Nehemia jadi bupati. Apatah lagi pembangunan gereja. Ayat yang ke-6. Lalu bertanyalah raja kepadaku. Ini kalau raja bertanya terus, itu sesuatu yang luar biasa. Yang namanya raja dia nggak mau pusing-pusing. Yang dia, apalagi bukan kepentingan raja, tidak ada hubungan,
tidak ada sangkut paut. Justru bangsa Israel akan lebih kuat. Tetapi itulah musuh memberkati. Musuh bisa memberkati. Orang yang jahat sekalipun bisa Tuhan ubahkan memberkati pelayanan. Lalu bertanyalah raja kepadaku, ini lagi lebih berisiko. Risiko terbesar orang bertanya kepada raja, kalau ini risikonya. Kita baca. Sedang permaisuri duduk di sampingnya. Saudara, kalau berbilang permaisuri, raja mungkin mau senang-senang. Ya, namanya raja biasanya bersenang-senang dengan permaisuri. Ini fatal. Bukan cuma dipecat, dihukum mati. Ini Nehemia, saya mau bersenang-senang dengan permaisuri, kamu ganggu terus saya ini. Pengawal pancung Nehemia. Itulah hukum kerajaan. Tidak seperti sekarang. Peristiwa dapat tempeleng di Manado, guru tempeleng, murid tempeleng kecil sudah viral. Orang tuanya kasih viral. Ditampar, ditempeleng. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, pada sistem kerajaan, kalau raja pancung tidak ada hukum yang melarang. Itu kewenangan penuh, hak mutlak penuh dari raja. Dia bertanya, raja duduk dengan permaisuri, lagi asik-asik, lagi mesra-mesra. Berani betul ini Nehemia. Dia rela mempertaruhkan karirnya, bahkan nyawanya bisa mati di pancung. Karena pada hukuman di kerajaan biasanya dipancung. Sudah ada khusus pengawal yang tukang pancung. Kalau raja tidak berkenan, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Inilah keberanian yang luar biasa. Berapa lama engkau dalam perjalanan? Ini raja bertanya lagi. Ini sangat-sangat luar biasa. Dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Ini sampai raja bertanya berulang-ulang, kalau bukan dari kuasa Tuhan, tidak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Raja bisa tersentuh, raja bisa tergerak hati, raja bisa menolong, bahkan fasilitas yang istimewa. Ayat yang ke-7, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik. Wow, ini 9,5 bab perintah ini. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati
di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku sampai aku tiba di Yehuda. Banyak sekali permintaannya. Bupati-bupati, ini luar biasa. Jangan takut kita pasang badan, karena lewat kita pasang badan, Allah menghadiahkan Nehemia dari cuma juru minum jadi bupati. 12 tahun dia jadi bupati. 12 tahun. Kalau sekarang terbilang 2 periode lebih. Yang naknya bupati 1 periode saja sudah luar biasa. Apalagi dia 2 periode lebih atau 12 tahun. Allah memberikan hadiah karena keberaniannya, karena kecintaannya kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Kami 19 tahun tidak pernah mengikuti Natal di kampung karena kecintaan kami kepada Tuhan. Kami rela tidak dikaji, bahkan diutus dari Napire. Di Jayapura ini tidak ada jiwa, nol. Tetapi karena kami mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, sampai hari ini kami masih hidup, masih bisa makan minum dengan biaya 6 orang anak. Karena luar biasa Tuhan saya, ajaib Tuhan saya. Dia peduli dengan kebutuhan saya, karena saya sudah peduli dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan itu suka memberikan upah. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat yang ke-8, pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok dan pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Banyak sekali permintaan dari Nehemia, tapi karena dia suka berdoa. Jadikan gaya hidup kita orang Kristen suka berdoa, suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan. Tinggikan Dia, muliakan Dia, sebab Dia Raja di atas segala raja. Tuhan tidak pernah pelit uang. Tuhan mau bikin apa? Di sorga tidak ada transaksi uang. Tetapi kalau kita terus menyenangkan Tuhan, selalu belajar berpikir untuk memajukan Pondok Daud. Apa nama gerejamu? Maranatha kah? El Shaddai kah? Immanuel kah gerejamu? Peniel, majukan. Biarpun gerejamu sudah maju, majukan lagi. Berkarya terus. Layani Tuhan dengan sepenuh hati, seperti yang dilakukan oleh Nehemia. Dan raja, masih di ayat yang ke-8,
Dan raja mengabulkan permintaan itu. Karena apa? Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Ada Tuhan yang backup kita. Ada Tuhan yang siap memberkati kita. Tangan Tuhan yang murah. Tangan Tuhan yang berkuasa. Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Saudara, ini sangat menegangkan. Ketika Nehemia datang, raja sementara duduk bersenang-senang dengan permaisuri. Sebenarnya tidak boleh diganggu. Pada zaman raja-raja, kalau raja sementara duduk dengan permaisuri, tidak boleh diganggu. Kalau istilah sekarang, quality time, waktu yang berharga bersama dengan family, keluarga, raja tidak boleh ganggu. Tetapi itulah tangan ternyata kuncinya. Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Ayat yang ke-9. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Menjadikan Nehemia orang pintar. Dia secara terhormat, dia membangun tembok jadi gampang. Tembok Yerusalem yang panjang sekali, biayanya besar, jadi gampang. Mari kita membuat pekerjaan Tuhan jadi gampang. Jangan pernah mempersulit. Masih membekas 15 tahun yang lalu, tukang yang kami tanya harga sewa harinya 300.000. Wow, tukangnya orang Kristen, tapi pembangunan gereja dia samakan dengan pembangunan rumah pribadi. Tetapi orang-orang yang terbeban dengan pekerjaan Tuhan. Kami pernah dapat motor, orang sumbang motor. Kami sumbang untuk pembangunan gereja, pastori. Kenapa? Dananya minim, jemaat masih dihitung dengan jari. Orang baru sumbang 6 bulan, kami langsung serahkan kepada panitia untuk pembangunan gereja dan pastori. Karena kami tidak mau pekerjaan itu Tuhan jadi susah. Yohanes Pembaptis ada suara yang berseru-seru. Sampai hari ini suara saya belum fit, tapi saya mau berseru-seru. Biarlah kita belajar melihat dan kita belajar bertobat. Tinggalkan dosa yang lama. Salah satunya dosa pelit. Salah satunya dosa yang acuh tak acuh. Biar saja. Yang lain banyak yang berkorban kok. Penonton sepak bola dengan pemain beda. Penonton kadang-kala pintar. Kenapa Ronaldo enggak? Langsung saja. Tetapi penonton ketika kerusuhan terjadi, banyak yang meninggal karena diinjak-injak. Sudah beli tiket mahal, tinggalkan keluarga, tahan kencing karena menekankan sepak bola.
nggak dibayar, keluar uang banyak, bahkan nyawa meninggal. Tapi pemain beli pesawat jet pribadi, ada bodyguard seperti Ronaldo, ada bodyguard Messi. Mari kita menjadi pemain-pemain yang mempermudah pekerjaan Tuhan, pemain-pemain di pelayanan yang menopang pendetamu, mengangkat pelayanan, mempromosikan. Dan dia datang kepada, maka datang lagu kepada bupati-bupati di daerah seberang Sungai Efrat, dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja, dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Wow, dahsyat sekali. Panglima-panglima perang ikut mengantar, resmi sekali. Berwibawa sekali. Alangkah indahnya kalau gereja tidak perlu cari dana, jual-jual makanan, tetapi jemaat bersatu. Saya bangga di Jawa, gedung-gedung yang besar, mal-mal yang besar, ditanggulangi oleh anak-anak Tuhan yang tahu berkorban. Saya mau katakan jerih payahmu tidak sia-sia, pengorbananmu tidak sia-sia. Dan mari kita belajar pasang badan. Ayat yang ke-10. Ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal. Jadi ada yang pelayan juga, sama-sama satu profesi biasanya, yang paling cepat iri, sangat kesal, tidak mau melihat orang maju. Ternyata sudah dari zaman dulu, kalau bisnis kita maju, ada saja orang yang kesal, ada saja orang yang iri. Biasa, nggak usah terganggu, maju terus, setia terus, layani Tuhan terus, sampai Tuhan datang kembali, sampai nafas yang terakhir. Menjadi sangat kesal. Jadi ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu, cukup banyak yang kesal. Mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Mari kita berdampak, kita menjadi berkat untuk kesejahteraan di kota ini. Kami mengusahakan supaya pencanangan kampung bunga terjadi. Banyak hal yang kami pikirkan, tetapi kami belum bertemu dengan Nehemia.
Tuhan belum mempertemukan kami, tapi suatu saat ada Nehemia baru yang muncul di kota Jayapura, di kota Makassar, di kota Ambon, di kota Toraja, Pontianak, di seluruh Indonesia. Nehemia baru yang muncul, yang mempertaruhkan jabatannya. Walau dia cuma ASN, dia bisa bersuara kepada kepala dinas untuk bantu gerejanya, bantu pembangunan gereja. Apapun itu, saudara jemaat kami, dia pernah minta bangunan yang sudah tidak dipakai oleh kontraktor, sudah selesai kontrak, dan dia menghadap bosnya supaya bangunan itu dibongkar dan seng-seng yang bagus disumbang ke gereja. Ini contoh yang luar biasa. Tetapi ada jemaat yang pernah kami layani, ketika ada acara besar, dia mau dia tangani kuenya, keuntungannya dia ambil. Orang-orang seperti itu akan terkutuk di hadapan Tuhan. Dan ayat yang terakhir di pasal yang ke-5, ayat yang ke-14, sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Inilah hadiah dari Tuhan. Dari cuma juru minum diangkat Tuhan jadi bupati 12 tahun. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena aku berbuat demikian karena takut akan Allah. Dia punya kroni-kroni, dia punya tangan kanan, tangan kiri, makan untung, aji mumpung, cari keuntungan yang besar, pasang kantong, pasang tabungan di bank, supaya sampai miliar uangnya. Kesempatan kapan lagi jadi bupati dekat 12 tahun. Mari kita mau terbeban dengan pekerjaan Tuhan. Melihat, belajar berpikir seperti yang dipikirkan oleh Nehemia. Mari kita berdoa. Tuhan, berbahagialah channel YouTube ini Tuhan. Karena channel YouTube ini terbuka 20 Oktober ketika hambamu sedang doa semalam suntuk. Satu malam hambamu berdoa. Hambamu tidak tahu ternyata Tuhan suruh buka channel YouTube ini. Berkati terus pemirsa. Apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan memberkati semua pekerjaan mereka. Tuhan memberkati semua pergumulan mereka. Berikan hati Nehemia yang mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Muncul Nehemia baru di akhir zaman ini. Yang sudah like, subscribe, yang sudah membagikan. Tuhan Yesus memberkati sesuai dengan janji firman-Mu. Tangan Tuhan yang murah yang menolong kami. Tuhan yang murah hati
Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, Tuhan yang penuh dengan cinta. Engkau rela berkorban di bukit Golgota, rela mati untuk menebus dosa-dosa umat manusia, dosa-dosa kami. Berbahagia, beruntunglah engkau yang mendengarkan firman ini, apalagi yang nonton sampai habis, karena banyak sekali rahasia surga yang Allah bukakan lewat channel YouTube ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.